hari ini, mohon maaf sebelumnya saya, untuk kuliah hari ini online dulu ya sebenarnya, karena saya masih agak kurang fit. Sebenarnya saya udah di kampus, cuma, masih agak kurang fit aja kalau untuk, harus standby begitu, jadi di ruangan sambil ngerjain yang lain dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf sebelumnya. Itu. Baik, hari ini kita akan, melanjutkan materi tentang, aliran kas ya. Minggu lalu, eee, kita membahas, kaitannya dengan efisiensi, perusahaan ya, efisiensi dan juga efisiensi produksi. Nah, kemudian kita akan berlanjut, untuk menilai ya bagaimana suatu usaha atau project, yang kaitannya dengan kehutanan itu apakah layak, atau tidak untuk dijalankan. Nah, tetapi sebelum jauh ke sana kita harus tahu dulu, dasarnya dulu, dasar, untuk menghitung ya, berhitung atau melakukan analisisnya. Nah, maka dari itu kita perlu, pelajari dulu, eee, apa sih, korbanan ataupun, manfaat yang, didapat dari sebuah proyek atau identifikasi biaya dan manfaat itu dapat kita ketahui melalui, adanya aliran kas, gitu ya. Sebentar, ini saya share dulu. Nggak mau muncul ya ini filenya. Oh, ini dia. Oke, udah kelihatan ya. Sebentar, ini ada yang masuk temennya. Oke, nah materi hari ini adalah terkait dengan aliran kas dan juga pengaruh waktu terhadap nilai uang. Nah, sebelum ke sana, kita tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita perlu terlebih dahulu mengidentifikasi korbanan apa saja yang dikeluarkan untuk suatu usaha dan manfaat apa saja yang akan kita dapat dalam usaha yang akan dijalankan tersebut gitu. Nah, di mana analisis biaya manfaat, ada biaya, ada manfaat, di mana biaya sendiri itu merupakan korbanan untuk mendapatkan suatu manfaat atau hasil tertentu ya. Kemudian atau benefit itu adalah suatu keuntungan ataupun kegunaan atau faedah gitu yang nantinya kita dapatkan dari investasi atau dari usaha yang kita jalankan tersebut. Tidak hanya terbatas pada manfaat ekonomi begitu ya, tetapi manfaat bisa dalam artian yang luas ya, manfaat bagi masyarakat atau manfaat bagi lingkungan. Nah, analisis biaya manfaat ini itu sebagai suatu alat gitu ya, alat dalam melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai hal ya. Contohnya sumber daya alam, modal, dan juga
sumber daya lainnya ya yang digunakan sebagai korbanan itu tadi atau biaya gitu. Kemudian dari korbanan-korbanan tersebut nantinya akan memberikan hasil yang harapannya kita ingin gitu ya secara optimal. Kita memerlukan suatu efisiensi dan rasionalitas dalam pengambilan berbagai macam tahapan yang harus dilakukan gitu ya dalam analisis biaya manfaat ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tadi ya, mengidentifikasi apa saja dampak ya, dampak atau manfaat tadi ya, dampak bagi masyarakat, dampak bagi ekonomi, dampak bagi lingkungan dan lain sebagainya gitu. Itu untuk benefit ya. Kemudian dari segi biaya kita mengukur sejauh mana biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan suatu kompensasi yang worth it gitu ya atau wajar untuk kita keluarkan untuk mendapatkan suatu manfaat itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memperhitungkan nilai hari ini dan juga kemungkinan-kemungkinan atau resiko-resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini yang akan berhubungan dengan konsep time value of money tadi ya, bahwa intinya konsep time value of money itu merupakan gambaran bahwa nilai uang pada saat ini itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita identifikasi, kemudian mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan, lalu memperkirakan nilai hari ini terhadap time value of money itu tadi, maka kita bisa tentukan arah kebijakan itu akan diarahkan kemana. Ada temennya yang masuk. Nah, dalam analisis biaya manfaat tadi ya ada yang dengan memperhitungkan pengaruh waktu terhadap uang dan ada juga yang tanpa memperhitungkan waktu terhadap nilai uang. Contohnya dari skala usaha jangka pendek. Jangka pendek itu tidak memperhitungkan nilai uang, tidak memperhitungkan time value of money itu tidak apa-apa ya, tetapi untuk usaha-usaha yang jangka panjang itu harus memperhitungkan time value of money itu tadi, terutama pada sektor kehutanan ya, yang umumnya memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hasil, tidak yang sangat panjang tapi menengah sampai dengan jangka panjang ya, bagi jenis-jenis fast growing spesies hanya mungkin 5-6 tahun itu bisa ditebang, tetapi tetap bisa memperhitungkan time value of money, tapi tidak pun juga tidak apa-apa begitu. Kemudian pendekatan time value of money ini akan lebih relevan terutama untuk kelayakan finansial suatu investasi. Nah, untuk mengetahui proyeksi dari aliran kas, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasar perhitungan dari time value of money sebagai nantinya akan digunakan dalam proyeksi aliran kas seperti itu. Nah, aliran kas sendiri itu adalah uraian yang menggambarkan keadaan pengeluaran biaya dan penghasilan atau pemasukan ataupun manfaat yang diterima secara tunai ya dari proyek atau investasi yang dijalankan dari periode waktu berjalannya proyek tersebut. Nah, di mana ada sifat ya, beberapa sifat dari aliran kas. Yang pertama itu yang tercatat dalam aliran kas itu harus benar-benar dalam bentuk tunai gitu ya, yaitu benar-benar keluar dari benar-benar dikeluarkan, ini ya seperti itu. Kemudian dari waktu ke waktu, artinya tergantung periode pembungaan.
Nah, kemudian jangka waktu analisisnya. Nah, jangka waktu analisis ini itu terbagi menjadi 3 ya, economical lifetime, technical lifetime, dan juga berdasarkan peraturan atau perundangan atau kebijakan dari perusahaan. Nah, untuk analisis apa namanya? Economical lifetime sendiri itu merujuk kepada suatu periode waktu selama suatu proyek atau usaha itu dianggap layak secara ekonomis dan menguntungkan gitu. Nah, di mana periode economic lifetime atau masa hidup ekonomis ini adalah periode di mana aset atau proyek itu nantinya diharapkan mampu menghasilkan aliran kas positif atau mencapai return on investment atau keuntungan itu bisa diperoleh gitu ya. Nah, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi angka hidup ekonomis ini ya. Antara lain biaya operasional gitu ya, dan juga biaya pemeliharaan, lalu biaya penyusutan alat, kemudian tingkat pengembalian, kemudian adanya perubahan dalam demand atau permintaan pasar ataupun teknologi yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, untuk economical lifetime ini atau nilai atau waktu ekonomis ya, itu digunakan untuk menentukan periode proyeksi aliran kas yang mana manfaat akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Makanya kondisinya adalah ketika usaha itu sudah mampu menghasilkan suatu keuntungan gitu. Nah, untuk technical lifetime atau masa hidup secara teknis gitu ya, nah itu merupakan periode waktu maksimum yang dibutuhkan suatu usaha atau proyek dapat berfungsi secara teknis tanpa perlu adanya penggantian atau perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan gitu ya, di mana ini mencakup periode suatu aset dapat digunakan untuk aktivitas operasional gitu tanpa kehilangan efisiensi dan juga kinerjanya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi technical lifetime ini adalah pemeliharaan secara rutin gitu ya dari aset-aset yang dimiliki, kemudian ketahanan material dan juga struktural serta kemajuan teknologi yang memungkinkan aset tersebut bisa bertahan gitu ya untuk tetap terus digunakan. Kemudian technological lifetime ini biasanya lebih lama jangka waktunya dibandingkan economical lifetime gitu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu aset itu dapat berfungsi secara teknis selama beberapa periode waktu tertentu, suatu proyek itu bisa jadi atau memungkinkan tidak berlanjut secara ekonomis apabila biaya operasional yang dikeluarkan itu terlalu besar atau biaya pemeliharaan atau biaya operasionalnya itu terlalu besar atau terlalu tinggi. Atau di sisi lain apabila dimanfaatkan itu yang dihasilkan itu sudah tidak optimal, artinya sudah tidak mampu menutupi biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan gitu. Nah, maka perlu pentingnya gitu ya melakukan analisis aliran kas itu untuk memahami konsep ini economical lifetime dan juga technical lifetime, di mana pada technical lifetime sendiri itu mengacu pada berapa lama asetnya. Aset itu kan berupa biaya tetap ya yang dikeluarkan untuk alat, untuk gedung dan lain sebagainya, itu dapat digunakan secara terus-menerus untuk kegiatan operasional teknis
Nah, sedangkan untuk economical lifetime-nya itu mengacu pada berapa lama aset tersebut mampu menghasilkan suatu keuntungan, begitu. Jadi itu ya bedanya ya antara technical lifetime dan economical keuntungan, artinya itu prinsip economical lifetime. Nah, sedangkan untuk technical lifetime, selagi dia masih bisa berproduksi, itu berarti dia technical lifetime. Nah, kemudian ada peraturan atau perundangan atau kebijakan perusahaan itu sendiri ya, kapan periode analisis itu akan dilakukan, bisa tahun sekali kah, apakah berdasarkan periode tertentu dan lain sebagainya, berdasarkan kebijakan perusahaan secara internal. Gitu. Nah, ini komponen-komponen dalam aliran kas ya. Ada aliran kas masuk berupa penghasilan-penghasilan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan, gitu ya. Misalkan pendapatan dalam kurun waktu 1 bulan berapa, gitu ya, dicatat. Kemudian misalkan ada modal, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian aliran kas keluar itu adalah pengeluaran yang benar-benar terjadi atau yang benar-benar dikeluarkan dalam bentuk cash, itu dia tunai. Maaf. Kemudian ada manfaat neto, itu adalah selisih kas masuk dan keluar. Nah, apabila selisihnya itu adalah positif, artinya dia bila selisihnya negatif, maka dia mengalami kerugian. Gitu. Itu secara sederhananya. Nah, ada berbagai macam proyeksi pemasukan atau manfaat dari berbagai sumber. Komponen-komponen dari pemasukan itu berupa hasil penjualan produk, kemudian dari nilai sisa aset, dan juga dari pemasukan itu untuk aliran masuk. Sedangkan untuk aliran keluar itu proyeksi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan tergantung kapan penilaian atau analisis dilakukan selama periode analisis investasi yang ditetapkan. Adapun komponen-komponen bisa menjadi aliran kas keluar, itu kan setiap kegiatan bisa di breakdown gitu ya, dari mulai persiapan itu mengeluarkan biaya berupa apa saja. Misalkan dalam membangun suatu hutan begitu ya, kita praproduksinya itu kan mempersiapkan lahan misalkan ya. Lahan itu misalkan kita beli sepetak tanah gitu yang berukuran 1 hektar misalnya seperti itu. Nah, biayanya berapa? Kemudian biaya persiapan lainnya seperti pembersihan lahan gitu kan, ada komponen-komponen biaya yang dikeluarkan. Kemudian biaya pengadaan, ya, pengadaan alat, pengadaan barang-barang, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan operasi, misalkan bahan baku, kemudian bahan bakar minyak, ya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya bisa berupa komponen berupa pembayaran hutang atau jasa bunga. Untuk manfaat neto itu bisa dihitung dengan mengurangi arus kas masuk, kurangi dengan arus kas keluar. Nah, karakteristik dari aliran kas ya, di mana aliran disusun dengan aspek kepastian, artinya ada memang berdasarkan reality yang terjadi dalam menjalankan usaha tersebut begitu. Kemudian aliran kas merupakan perkiraan atau proyeksi atau bisa merupakan gambaran ya yang akan terjadi. Misalkan kita sudah
melakukan penyusunan aliran kas selama 5 tahun dari 5 tahun terakhir begitu ya. 5 tahun terakhir kita sudah susun aliran kasnya, kemudian kita tahu nih trennya seperti apa. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira 5 tahun ke depan lagi itu akan seperti apa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah aliran kas juga dapat dikatakan sebagai simulasi kejadian-kejadian yang akan datang ya. Misalkan kita dengan mempertimbangkan berbagai macam risiko ya, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, misalkan inflasi gitu ya, ataupun adanya bencana. Nah, itu kas begitu. Kemudian kesepakatan penyusunan itu berdasarkan end of period assumption, artinya berdasarkan asumsi pada saat akhir periode usaha tersebut berjalan. Jadi misalkan kita tutup bukunya setiap satu tahun ya, akhir tahun, maka kita susun aliran kas itu setiap akhir tahun per tahunnya, atau setiap 5 tahun, atau setiap 10 tahun, dan seterusnya. Gitu. Awal tahun pertama dinyatakan sebagai tahun ke-0 untuk menyatakan nilai sekarang atau nilai kini. Artinya kita kan ketika menjalankan usaha nggak langsung nih mendapat pemasukan gitu. Jadi tahun ke-0 itu kita gunakan sebagai catatan dalam kita melakukan persiapan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tetap kita cantumkan di dalam aliran kas. Kemudian ada dua bentuk ya yang bisa digunakan untuk menyusun aliran kas ini. Ada yang berbentuk tabulasi atau tabel, ada yang berbentuk diagram. Nah, ini yang berbentuk tabulasi. Ini ada uraian komponen arus masuknya ya, berupa kas masuk, misalkan berupa penjualan produk, kemudian pinjaman, nilai sisa aset, dan lain sebagainya. Kemudian pada komponen arus keluarnya, aliran arus keluar, itu biaya persiapan, investasi, biaya operasional, cicilan, dan juga bunga ataupun pajak dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam komponen aliran kas keluar. Kemudian di kolom sebelah ini adalah periode tahun berjalan suatu usaha gitu ya. Ditulis mulai dari tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang bentuk aliran kas diagram ya, kurang lebih komponennya sama ya, karena dalam aliran kas ya hanya ada komponen arus masuk dan arus keluar. Nah, tetapi yang membedakan karena ini berbentuk diagram, kalau kita membayangkan pengeluaran gitu ya, artinya kita dalam kondisi minus gitu ya, mengeluarkan kas atau harta yang kita miliki. Nah, maka pengeluaran itu ditulis di bagian bawah, gitu, arahnya ke bawah. Sedangkan untuk pemasukan itu berupa nilai positif ya, yang ditulis mengarah ke atas gitu. Nah, sedangkan untuk periode usaha berjalannya itu ada pada garis horizontal ini ya, gitu. Jadi tahun ke-0, 1, 2, dan 3. Nah, ini ada contoh, kita coba simulasi ya. Misalkan ada suatu usaha yang didanai sendiri, dan dari usaha tersebut kita membutuhkan biaya untuk pembangunan gedung,
dan pembelian mesin serta alat-alat produksi, investasi modal pada awal periode investasi sebesar 800 juta. Nah, ini termasuk apa berarti? Komponen apa? Arus kas masuk apa arus kas keluar? Yang nomor 1. Halo. Yang nomor 1, arus kas masuk apa arus kas keluar? Apa Gandira? Halo. Suara saya dengar? Tidak ada yang merespon ini, halo? Arus kas masuk, Bu, sepertinya, Bu. Biaya untuk pembangunan gedung dan pembelian mesin. Arus kas masuk? Apa arus kas keluar? Keluar, Bu. Keluar ya, arus kas keluar ya. Jadi itu adalah arus kas keluar. Kemudian investasi tersebut akan dimanfaatkan selama 8 tahun dengan nilai sisa barang modal yang akan diperoleh pada akhir periode investasi diperkirakan sebesar 200 juta. Nah, ini apa berarti? Nilai sisa barang modal yang akan diperoleh pada akhir periode investasi diperkirakan 100 juta. Ini aliran masuk apa keluar? Masuk, Bu. Masuk. Oke. Kemudian penjualan hasil produksi diperkirakan sebesar 100 juta per tahun dan akan diperoleh di akhir tahun. Hanya saja perolehan pada tahun kedua diperkirakan hanya 80% dari perolehan normal. Ini masuk ya karena hasil penjualan. Gitu. Kemudian hingga akhir tahun pertama masih terdapat tambahan investasi yang harus dikeluarkan. Besarnya 200 juta. Nah, ini apa nih? Apa nih? Hingga akhir Keluar, Bu. keluar. Kemudian biaya operasi yang harus dikeluarkan mulai tahun kedua 50 juta per tahun. Maka ini juga biaya arus kas keluar ya. Pada tahun keempat terdapat sebagian alat produksi yang harus diganti dengan perkiraan besar 200 juta ya. Maka ini juga arus kas keluar. Maka kita bisa tulis gitu ya ke dalam apa namanya tabel gitu ya seperti ini ya. Jadi nilai sisa itu masuknya ke arus kas masuk ya. Jadi investasi ini ada pada arus kas masuk gitu. Salah betul. Seperti nah gitu. Nah setelah kita susul ke dalam alur kas ini ya, mana-mana yang termasuk ke dalam kas masuk, mana-mana yang ke dalam kas keluar, maka kita bisa hitung pada setiap periode tahunnya gitu ya. Apakah pada tahun ke-0, kalau tahun ke-0 itu pasti kita belum untung ya, karena kita mengeluarkan biaya investasi untuk membangun suatu usaha tersebut. Gitu. Maka biasanya minus gitu, meskipun ada modal yang masuk misalkan ya, biasanya biaya yang dikeluarkan itu akan lebih besar di tahun ke-0. Kemudian pada tahun pertama ini ya mungkin juga belum ada pemasukan. Kemudian tahun kedua ini sudah mulai ada ya. Setelah dihitung selisih antara kas masuk dan kas keluarnya ternyata sudah menghasilkan keuntungan 70 juta. Kemudian di tahun ketiga mulai meningkat, tetapi di tahun keempat ini ada penurunan
keuntungan gitu ya. Kalau diidentifikasi, ada tambahan investasi ya, reinvestasi yang dikeluarkan. Gitu. Kemudian selebihnya keuntungan sudah cenderung stagnan dan meningkat di akhir tahun atau di akhir periode usaha ya, tahun ke-8. Nah, ini sekarang contoh untuk membuat diagram aliran kas ya. Misalkan seseorang meminjam uang dari saya lupa menyampaikan bahwa di dalam diagram aliran kas itu kita bisa menggunakan dua sudut pandang ya. Ada yang berasal dari sudut pandang pemberi pinjaman dan ada dari sudut pandang penerima pinjaman gitu. Kalau dari sudut peminjam, berarti ketika kita mendapatkan modal dari peminjam itu jadi arus kas masuk ya. Nah, dari sudut pandang yang meminjam atau peminjam, maka dia besarnya akan menjadi besaran yang dipinjam akan menjadi komponen arus kas keluarnya gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Seseorang meminjam uang dari bank sebesar 10 juta. Bunga pinjaman diperhitungkan sebesar 15% per tahun dengan periode pembungaan tahunan. Kemudian pengembalian pinjaman tersebut akan dilakukan dengan cara cicilan selama 2 tahun. Di mana pada akhir tahun setengah dari pinjaman tersebut dibayar ditambah dengan bunga atas uang yang terhutang selama setahun. Jadi berapa tuh? Yang harus dikembalikan pada tahun pertama itu berapa? Kan dari 10 juta ini akan dikembalikan dicicil 2 tahun gitu ya. Kemudian di tahun pertama harus mengembalikan setengah dari pinjaman. Setengah dari pinjaman berarti 5 juta ya. Ditambah bunga atas hutang yang terjadi selama setahun tersebut. Nah, karena di tahun pertama dia meminjam sebesar 10 juta, maka bunganya itu dikalikan dari jumlah pinjaman total, bukan dikalikan jumlah berapa yang harus dibayar gitu ya. Jadi misalkan yang dipinjam 10 juta, karena dua periode pembayaran cicilannya, berarti kan 10 dibagi 2 dulu, artinya di tahun pertama itu kan pokoknya yang dikembalikan 5 juta. Di tahun kedua pokoknya juga 5 juta. Tetapi di tahun pertama itu dikenakan penambahan biaya bunga tahun terhutang. Nah, dia di tahun pertama minjemnya kan 10 juta. Jadi bunganya adalah 15% dikalikan 10 juta. Berarti berapa tuh? 1.500.000 ya, 15% dikali 10 juta. Jadi yang dikembalikan di tahun pertama adalah 5 juta ditambah 1,5 juta. Jadi total pengembalian di tahun adalah 6.500.000. Gitu. Nah, untuk di tahun kedua sisa pinjamannya kan pokoknya masih ada sisa 5 juta lagi ya. Tetapi dia harus membayarkan bunga atas sisa hutang pada tahun tersebut. Berarti karena sisanya tinggal 5 juta, ya, hutangnya tinggal 5 juta di tahun kedua, maka bunganya adalah 5% dikalikan 5 juta. Gitu. Jadi berapa 15% kali 5, 750 ya, 750.000 bunganya. Berarti di tahun kedua atau di periode akhir pembayaran cicilan, dia membayarkan 5 juta ditambah 750.000.
Nah, ini gambaran diagram aliran kasnya ya. Dari sudut pandang peminjam yang meminjam uang, arus kas masuknya berarti kan berupa uang 10 juta yang dipinjam dari bank tadi ya. Itu bisa dikatakan sebagai modal misalkan ya. Maka dia menjadi arus kas masuk. Tahun pertama dan kedua dia harus membayar hutang atas pinjaman di tahun ke-0 tadi. Maka dia mengeluarkan uang, ya kan? Mengeluarkan uang di tahun pertama tadi sebanyak 6.500.000 di tahun pertama dikenakan bunga atas pinjaman. Jadi pinjam 10 juta dikalikan 15%. Maka di tahun pertama dia mengembalikan 5 juta ditambah 1.500.000. Jadi berkurang 6.500.000. Kemudian di tahun kedua tinggal sisanya 5 juta ditambahkan bunga hutang yang dipinjam pada tahun kedua. Jadi 5.750.000. Jadi ini untuk diagram aliran kas dari sudut pandang peminjam. Itu kemudian ini habis. Oke. Kemudian dari sudut pandang pemberi pinjaman itu berarti kebalikannya, ya. Di awal tahun, di tahun ke-0 dia memberikan pinjaman, artinya mengeluarkan uang ya untuk dipinjamkan. Maka dikatakan pada diagram tersebut negatif. Ya. Kemudian di tahun pertama uangnya kembali, ya, uang kembali artinya masuk ke pemberi pinjaman sebesar 6.500.000. Kemudian di tahun kedua besar 5.750.000. Ini juga menjadi aliran kas masuk dari sudut pandang pemberi pinjaman. Itu ada pertanyaan dulu. Ya, silahkan Irfan. Saya mau nanya Bu, yang benar. Mau nanya soal yang nilai sisa tadi Bu. Kan nilai sisa itu kan dipergunakan untuk menghitung biaya investasi. Nah, biaya investasi itu kan masuknya ke modal tetap ya Bu ya? Nanti. Investasi tergantung dia investasinya. Biaya investasi Bu. Oh ya, biaya investasi. Iya, nanti jadi biaya tetap. Nah, yang tapi kan kalau di Ibu tadi kan dibilangnya nilai sisa itu termasuk pemasukan. Nah, sedangkan itu udah masuk ke arus keluar tadi Bu, soalnya masuk ke biaya tetap. Nah, itu gimana Bu penjelasannya? Yang ini ya. Yang di surat ya ini Bu. Ini ya. Yang awal-awal tadi Bu. Ini ya, nilai sisa aset. Yang tabel tadi di awal Bu. Ini ya. Sebelumnya lagi Bu ya. Oh ya benar tadi berarti. Yang surat 8 tadi. 8. Nah, itu nilai sisa itu kan masuk ke kas masuk. Padahal nilai sisa itu digunakan untuk menghitung biaya investasi buat dihitung ke biaya tetap Bu. Nah, kan masuknya ke kas keluar ya Bu berarti. Nah, itu gimana Bu? Nilai sisa aset ini maksudnya misalkan dari biaya tetap yang kita keluarkan untuk membeli suatu aset gitu ya. Kita bahas yang biaya investasi dulu ya, yang biaya investasi dulu. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu usaha dalam bentuk aset tetap gitu ya.
Nah, aset tetap ketika misalkan apa namanya? Misalkan kita mau membeli suatu alat gitu ya, alat atau mesin yang kita gunakan untuk usaha tersebut. Ya. Misalkan di tahun ke-0 aset tersebut seharga kita alokasikan seharga 500 juta ya. Tetapi ada pengembalian misalkan pengembalian apa ya? Ternyata alat tersebut itu bisa nilainya bisa kurang dari 500 juta gitu ya. Misalkan ada apa namanya? Bukan penjualan. Ada semacam apa ya, pengurangan atau diskon dari harga alat tersebut. Nah, maka kan dari 500 juta tersebut gitu ya, kita alokasikan di tahun ke-0, ternyata ada sisa sebesar 100 juta gitu. Nah, 100 juta itu kita masuk ke dalam nilai sisa aset, atau bisa juga misalkan tadi di ini ya, di kasus yang ini, investasi tersebut akan dimanfaatkan selama 8 tahun dengan nilai sisa barang modal yang akan diperoleh pada periode investasi diperkirakan sebesar 200 juta. Nah, misalkan di akhir periode alat tersebut itu kita mau ganti dengan alat yang baru. Nah, ternyata alat yang baru itu nilainya lebih murah atau harganya lebih murah. Maka dari investasi yang kita tanamkan di awal periode itu tadinya 500 juta misalkan ya, di akhir periode kita punya sisa 200 juta karena harga alatnya cuma 300 misalkan. Maka nilai sisa aset tersebut dimasukkan ke dalam arus kas masuk gitu. Nangkep nggak? Maaf kalau kurang ini teratur cara merangkai katanya. Bisa ditangkap nggak? Nangkep ya. Ini coba tak simpulin ya. Berarti apa itu namanya, nilai tetap masuk ke nilai investasi, terus masuk ke nilai biaya investasi buat masuk ke biaya tetap, itu jadi arus keluar tapi tetap dimasukkan ke arus gitu ya Bu. Berarti hitungnya hampir sama kayak 2 kali gitu Bu. Hitungnya 2 kali. Benar, kita lihat. Enggak 2 kali. Hitungnya karena gini, enggak 2 kali karena sudah beda periode tahunnya gitu. Paham nggak? Di tahun pertama misalkan ya, investasi alat itu 800 juta gitu ya. Kemudian 800 juta kan ini investasi ini sudah digunakan selama ke depan gitu ya, periode 7 tahun ke depan gitu ya. Ternyata di dalam 7 tahun ada alat yang diperbarui begitu ya dengan melakukan penjualan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, alat ini kan tetap dalam bentuk alat yang fungsinya sama gitu ya. Fungsinya sama selama 7 tahun ke depan. Tetapi nilainya itu berkurang di akhir tahun sehingga menimbulkan nilai sisa tersebut gitu. Dari 800 sisa di akhir periode itu 200 karena ada misalnya perbaruan alat yang tadinya 800 harganya cuma 600, maka nilai sisa asetnya ini dimasukkan di akhir periode. Jadi nggak 2 kali mencatat gitu. Bisa diterima?
Oh, bisa Bu, oke Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Nah, kalau yang namanya investasi itu kan cakupannya macam-macam gitu ya. Ada investasi aset tetap, ada yang investasi dalam bentuk modal investasi saham gitu ya, atau juga jual beli penerimaan dan juga penjualan investasinya, kan tadinya berupa gedung atau bangunan itu disewakan dan lain sebagainya, itu bisa merupakan salah satu investasi. Misalkan dari sisa uang sewa gedung gitu ya, maksudnya gedung disewakan itu kan mendapatkan pemasukan. Nah, pemasukan tersebut menjadi investasi, jadi berjalannya usaha. Ada lagi pertanyaan? Intinya fungsi dari menyusun aliran kas ini agar usaha itu bisa terpantau ya, dan dapat diukur secara kuantitatif ya, apakah usaha tersebut berada dalam kondisi yang sehat secara finansial gitu ya. Dari segi finansial usahanya itu berjalan dengan sehat. Dan setelah kita ketahui apakah kondisi secara finansialnya sehat, maka atau tidak ya, maka kita bisa jadikan dasar dari penyusunan aliran tersebut dalam melakukan pengambilan keputusan ya, baik segi manajemen keuangan ya secara tepat, kemudian perencanaan keuangan, dan juga melakukan analisis kedepannya itu nantinya akan seperti apa. Nah, apalagi nanti apabila diperhitungkan ya berbagai macam resiko dan kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, nah itu nanti masuk ke dalam dilanjutkan ke dalam analisis sensitivitas. Jadi seberapa berpengaruhkah resiko-resiko yang terjadi di depan itu terhadap aliran kas yang ada di suatu usaha. Nah, maka ketika usaha itu berjalan dalam jangka waktu yang panjang, ya, kemungkinan-kemungkinan itu kan pasti akan terjadi ya, faktor-faktor risiko, apalagi usaha-usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, gitu kayak hutan, pertanian dan lain sebagainya, ya. Bergantung pada musim ya, kalau sektor pertanian kan hasil ketika di musim kemarau dengan musim penghujan itu kan beberapa jenis tanaman pangan tertentu akan menghasilkan produksi yang berbeda gitu. Nah, maka itu bisa menjadi salah satu resiko yang bisa diperhitungkan dalam aliran kas. Atau dalam sektor kehutanan gitu ya, bencana alam, kebakaran hutan, kayak kemarin di Bromo itu kan siapa yang tahu kalau akan bakal ada kebakaran sebegitu hebatnya gitu ya. Dari segi pemasukan wisata mungkin dia akan berkurang drastis gitu. Nah, maka perlu mempertimbangkan faktor-faktor risiko. Nah, nanti dianalisis dari analisis sensitivitas gitu. Nah, berkaitan dengan time value of money,
itu juga mempertimbangkan resiko juga, karena suku bunga itu dimasukkan untuk salah satu bentuk untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi ya, secara makro yang berpengaruh terhadap inflasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu memahami betul konsep time value of money ini, di mana nanti di dalamnya setelah kita tahu aliran kas ini ya, kita nanti bisa hitung net present value-nya ya. Net present value itu apa? Net present value itu nilai uang di masa depan ya, yang dihitung pada saat ini gitu ya, menggunakan suku bunga yang berlaku gitu. Nah, present value itu mengukur kira-kira apa yang bisa kita investasikan pada hari ini ya, untuk mendapatkan sejumlah keuntungan atau mencapai suatu keuntungan di masa yang akan datang. Kira-kira kita prediksi dengan net present value itu. Kira-kira kita investasi berapa di tahun ini nih untuk mendapatkan keuntungan tertentu di masa yang akan datang. Kemudian ada future value juga ada gitu ya. Future value itu jumlah yang akan diterima di masa yang akan datang, didasarkan pada nilai saat ini dengan nilai pengembalian tertentu. Kemudian ada mempertimbangkan discount rate atau suku bunga ya, tingkat pengembalian untuk menghitung nilai saat ini dan juga nilai masa depan. Nah, maka dalam investasi yang namanya investasi ini, time value of money itu digunakan untuk memprediksi atau menilai potensi keuntungan yang akan kita peroleh gitu. dengan hitung nilai saat ini dan juga nilai yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum absen? Rizal Arya ada? Hadir, Bu. Ignatius Aldi? Hadir, Bu. Niken? Hadir, Ibu. Aji Cahyono? Hadir, Bu. Yuniar? Hadir, Bu. Anjila? Anjila ada Anjila ada ya. Gita Novianti? Hadir, Bu. Terus Hendy? Hadir, Bu. Harenio? Hadir, Bu. Ardiani Ayat? Hadir, Bu. Inggar? Hadir, Bu. Devi Tria? Hadir, Bu. Ulaya? Hadir, Bu. Akila Noval? Hadir, Ibu. Nabila Alia? Sri Utami? Hadir, Bu. Asri Widya Stuti?
Hadir, Bu. Azhar Mufidah. Hadir, Bu. Cahyo Afif. Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Diva. Hadir, Bu. Anggira. Hadir, Bu. Hasna Marisa. Ivan adanya Ivan ya tadi ya. Itam Muratul. Hadir, Bu. Sekar. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Aam. Hadir, Bu. Pasha. Mama Asya. Hadir, Bu. Ahmad. Abdul Hamid. Abdul Hamid ada ya? Ada ya. Terus Ferunanda. Hadir, Bu. Ya. Oke, itu masihkah ada pertanyaan? Jadi tadi intinya dari pertanyaan siapa? Ivan tadi ya, bahwa nilai aset itu nilai sisa aset dihitungkan di double input intinya gitu. Jadi ketika di akhir periode atau masa pakai gitu ya, itu dia bisa apa namanya? Apakah dia dilakukan penjualan, apakah dilakukan perbaharuan gitu ya. Kalau dijual itu hasilnya berapa gitu ya, maka sisanya seperti apa? Sisanya masuk ke dalam nilai sisa aset gitu. Bisa juga diperhitungkan dari depresiasi atau penyusutan ya, dengan mengurangkan nilai aset ketika alat tersebut atau aset tersebut digunakan sepanjang berjalannya waktu usaha sampai dengan nanti dia sudah tidak mampu lagi secara ekonomi dan secara fisik gitu ya digunakan gitu. Jadi ada masa penurunan secara tadi ya angka hidup ekonomis dan angka hidup tekniknya itu juga bisa mempengaruhi nilai sisa aset. Gitu. Udah, ada pertanyaan lagi? Semoga bisa diterima dengan baik ya. Untuk pertemuan ini mungkin kalau ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya stop dulu.